Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Mas Eka. Kali ini masih di seputaran PPDB tahun 2024 dan kita akan masih ngobrol seputaran PPDB pastinya ya. Kita akan kupas tuntas pokoknya PPDB tahun 2024 ini. Kalau di podcast sebelumnya kita sudah ngobrol dengan PLT dan Pak Wakil. Nah, di podcast sebelumnya itu sempat di-spill dikit-dikit ya perihal dengan PPDB bersama. Nah, di podcast kali ini nih Mas Eka akan lebih ngobrol lebih dalam lagi soal PPDB bersama, karena PPDB bersama ini jarang ya yang banyak yang tahu, padahal ini manfaatnya sangat besar banget loh, karena daya tampung sekolah negerinya dikit, terus ada bantuan PPDB bersama ini. Nah, ini lumayan tertolong nih untuk daya tampungnya. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, nah Mas Eka nggak sendiri pastinya, ada narasumber yang valid ya, jadi tidak sembarangan. Dan ini kita bisa gali informasinya seputaran PPDB bersama ini. Bersama Mas Eka ada Pak Ali Mukodas selaku Kepala Bidang SMA. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Harus sehat dan bahagia. Bahagia itu penting banget ya. Iya. Karena buat melayani warga masyarakat kita nih ya Pak. Betul. Nah, Pak, kemarin itu kita sudah ngobrol nih Pak. Saya sudah ngobrol dengan Pak PLT dan Pak Waka perihal PPDB secara umum. Nah, Pak PLT sempat spill dikit Pak gitu kan, perubahan di PPDB tahun 2024 ini gitu. Salah satunya adalah PPDB bersama. Sebenarnya kan PPDB bersama ini juga sudah berjalan beberapa tahun ya belakangan ini Pak. Cuma di tahun 2024 ini ternyata kemarin itu dikasih tahu sama Pak PLT bahwa SMP ada loh Mas PPDB bersamanya. Wah, ini nambah nih ya, lumayan alhamdulillah. Nah, kira-kira Pak, sobat-sobat pintar dan warga sekolah juga pengen tahu banget nih PPDB bersama ini kriterianya bagaimana, mekanismenya bagaimana, terus apa itu PPDB bersama. Itu walaupun kemarin sudah di-spill dikit sama Pak PLT. Boleh Pak Ali mungkin lebih tajam lagi untuk PPDB bersamanya. Silakan Pak. Oke. PPDB bersama ini merupakan bagian dari PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Iya. Di mana PPDB bersama ini bertujuan untuk memperluas daya tampung jenjang SMP, SMA, dan SMK. Karena dikit ya Pak. Ya, kita pahami bersama, kita tahu bahwa daya tampung sekolah negeri di SMP negeri, SMA negeri, dan SMK negeri itu sangat-sangat terbatas. Nah, untuk memperluas akses layanan pemerintah untuk masyarakat, maka Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan membuat satu terobosan bagaimana supaya masyarakat terlayani dengan baik dalam pendidikan. Oke. Sama dengan pelayanan yang ada di sekolah negeri, maka Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuat istilah PPDB bersama. Artinya PPDB bersama melibatkan sekolah swasta ya. Ya. Jadi kami melibatkan sekolah-sekolah swasta untuk terlibat secara bersama dalam pelaksanaan PPDB. Nah, PPDB tahun 2024 ini kan nambah ya Pak. Kemarin kan Pak PLT menyampaikan bahwa ada untuk jenjang SMP-nya ya. Itu kira-kira mungkin nggak Pak nanti mungkin di tahun berikutnya akan nambah lagi gitu jumlahnya? Kalau boleh tahu tahun ini tuh jumlahnya untuk 2024 ini ya, untuk di SMP itu jumlahnya berapa sih Pak sekolah swasta yang ikut PPDB bersama ini? Ya. Dan SMA serta SMK-nya juga ada Pak, boleh? Oke, jadi memang PPDB bersama ini kan diawali dari jenjang SMA awalnya. Oh, mulanya itu dari jenjang SMA. Oke. Terus kemudian antusiasnya bagus tuh ya Pak? Wah, antusiasnya bagus banget. Oke. Ya, dari masyarakat itu mendapatkan apresiasi. Terus kemudian mendapatkan masukan untuk menambah ke jenjang yang lainnya. Rambat ya. Kemudian kita menambah ke jenjang SMK. Oke. Gitu. Nah, setelah menambah ke jenjang SMK, sekarang nambah lagi ke jenjang SMP. Artinya kita mencoba bagaimana memberikan
pelayanan untuk masyarakat DKI, khususnya pelayanan pendidikan yang sama dengan sekolah negeri. Nah, kalau untuk jumlah memang SMP itu sekarang kita melibatkan sekolah sebanyak 138. Swastanya nih? Swastanya. Ya, okay. Dengan total daya tampungnya 1.731. Berarti lumayan membantu nih ya? Insya Allah. Karena kan kalau kemarin paparannya Pak PLT itu daya tampungnya kita tuh hanya nggak lebih dari 50%. Nggak nyampe ya Pak. Jadi setengahnya itu mau kemana kan gitu ya. Makanya Dinas Pendidikan dalam hal ini membuka untuk PPDB bersama ini agar sisaan tadi bisa terakomodir ya. Bisa terakomodir seperti dia di sekolah negeri. Artinya sekolah ini sekolah swasta rasa negeri. Nah, sekolah swasta rasa negeri. Kalau sekolah swasta rasa negeri berarti gratis dong Pak? Gratis. Bener nih Pak? Jadi semuanya itu gratis. Ya, mulai dari SPP, uang masuk pertama, terus kemudian pada saat dia biasanya kan kalau di swasta itu ada uang gedung, itu sudah tercover semua. Jadi ini disubsidi dan di cover sama Pemprov, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi anak itu tinggal duduk manis, belajar yang benar. Duduk manis, belajar yang benar. Tuh, sobat pintar, duduk manis, belajar yang benar. Jangan hanya duduk manis tapi tidak belajar. Nah, itu. Karena ini sudah dibiayai melalui APBD Pak ya? Betul. Melalui APBD DKI Jakarta dan ya harusnya punya feedback yang baik dong ya Pak ya? Oh iya. Prestasinya harus baik ya. Nah, terkait tadi kan gratis Pak. Yang namanya gratis pasti ada syarat nih Pak. Oh iya. Kayaknya kalau gratis itu syaratnya lumayan ketat nih Pak. Jadi ada istilah syarat dan ketentuan berlaku. Kayaknya nggak dimana-mana kalau itu harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku tuh ya, nggak sembarangan gitu. Nah, kira-kira untuk PPDB bersama ini ketentuan dan syarat yang berlakunya itu apa Pak? Boleh mungkin sobat-sobat pintar dan warga sekolah pengen tahu Pak. Iya. PPDB bersama ini diperuntukkan bagi anak-anak afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas kedua. Iya. Sebentar Pak, nih kan para warga bingung juga nih sobat-sobat. Afirmasi prioritas kedua itu apa aja tuh? Oh iya. Afirmasi prioritas kedua apa ini afirmasi prioritas kedua? Nah, kalau untuk afirmasi prioritas kedua itu yang pertama itu adalah anak penerima KJP. KJP? Iya, anak penerima KJP yang di tahap kedua 2023 tuh. Oh, berarti kalau dia penerima KJP tahap 1 tahun 2023 nggak bisa ya? Ya harusnya nggak bisa. Karena yang dipakai cut off-nya adalah KJP tahap 2 tahun 2023. Iya. Kalau di tahun itu nggak dapet, di tahun 2023 tahap 2-nya nggak dapet, tapi di 2024 ini baru dapet, nggak bisa ya? Karena kan cut off-nya 2023 itu. Ya. Karena banyak warga nanti yang nanya nih. 2023 cut off-nya gitu. Itu pertama KJP. Kedua penerima KJP yang di cut off tahap 2 2023 ya. Terus kemudian yang kedua itu anak penerima PIP. Nah, terus kemudian yang ketiga anak pengemudi Transjakarta mobil kecil. Iya. Nah, terus kemudian anak dari pengemudi penerima KPJ. Ya. Nah ini KPJ sama KJP suka kebalik-balik. Iya, suka kebalik-balik. Jadi kalau KPJ itu kartu pekerja Jakarta. Ya. Artinya orang tuanya ya, bukan anak. Dari penerima kartu pekerja Jakarta. Berarti afirmasi 2 ini KJP, kemudian anak dari supir mitra Transjakarta ya. Iya, mobil kecil ya. Kemudian kalau mobil gede bisa nggak Pak? Kalau mobil gede enggak. Ini Transjakarta khusus bus kecil. Ya. Kemudian yang ketiga anak dari pemegang KPJ Pak, yang orang tua kerjanya memegang KPJ, dan yang terakhir yang keempat adalah PIP. Hanya itu aja Pak? Enggak dong. Masih. Jadi anak afirmasi yang tadi penerima yang tadi itu harus berada di dalam DTKS. Syarat
Syaratnya harus ada di DTKS. Jadi nggak sekedar dia punya KJP tahap 2 tahun 2023 dan punya PIP tapi dia tidak terdaftar di DTKS. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Wah, ini benar-benar Gitu. ketat banget berarti ya. Iya. Nggak bisa sembarang bisa masuk nih. Nah, kemudian selain itu, selain anak afirmasi prioritas 2 itu, yang tadi sudah saya sebutkan siapa saja, tentunya harus warga Jakarta. Oh, oke. Ini kayaknya mutlak ya, nggak bisa itu untuk semua jalur dalam PPDB mutlak warga Jakarta berdomisili di Jakarta, dibuktikan dengan KK Jakarta, cut off 10 Juni 2023. Itu harga mati. Harga mati. Nggak bisa ditawar, Pak? Nggak bisa. Boleh kali, Pak, tanggal 11 Juni saya bisa masuk gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, itu cut off-nya 10 Juni 2023. 2023. Ya, tentunya kalau mau masuk ke jenjang di atasnya harus diikuti oleh dia lulus jenjang sebelumnya. Kalau mau masuk SMP dia harus lulusan SD atau yang sederajat. Kalau mau masuk ke SMA atau SMK dia harus lulusan SMP atau yang sederajat. Nah, itu tadi kriterianya ya Pak, berarti kriterianya harus masuk di dalam afirmasi. Kalau dia tidak masuk di dalam afirmasi maka nggak bisa. Nah, jadi nah ini kan otomatis berbeda nih ya Pak ya antara PPDB reguler dengan PPDB bersama ini. Walaupun pada dasarnya ya sama saja, cuma mekanismenya aja nanti agak berubah. Nah, untuk PPDB bersama ini tahapannya sama nggak Pak dengan tahapan yang reguler ini? Apakah dia ngajuin akun juga? Oh, sama ya? Sama, dia harus mengajukan akun dulu karena kan sistemnya online semua. Sama ya? Iya. Oh, ya, kali aja dia datangnya ke sekolah swasta gitu. Semuanya sistem online. Semua sistem online sama. Dan di dalam sistem itu sudah kita masukkan sekolah-sekolah yang sudah melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan. Berarti sekolah swasta ini ada MOU-nya ya? Ada. Dengan Dinas Pendidikan. Nah, mengenai MOU Pak, pasti kan nggak mungkin dong sekolah swasta yang seperti apa nih yang menjadi kriteria dari Dinas Pendidikan untuk bisa masuk di dalam PPDB bersama ini? Ya, yang pertama tentunya sekolah itu bersedia ya. Nah, yang kedua kita membuat suatu kriteria. Iya kan, bersedia kalau tidak sesuai dengan kriteria kami ya standar ya, bisa. Kita punya standar tersendiri. Ya. Nah, standar jadi kita itu membuat satu standar melalui indeks kualitas. Ya, di mana indeks kualitas itu yang kita terima, yang kita ajak untuk bekerja sama, yang indeks kualitasnya 40 sampai 90. Nah, itu diukurnya dari output sekolah. Lumayan tinggi loh Pak itu Pak. Iya. Jadi kisaran 40 sampai 90. Nah, dilihat dari bagaimana kualitas lulusan, bagaimana kualitas gurunya, bagaimana kualitas sarprasnya. Terus kemudian bisa jadi juga kita melihat bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, ada yang tawuran kagak nih, nah itu nanti kita adakan evaluasi juga seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak semua sekolah swasta bisa ikut PPDB bersama nih ya? Enggak. Walaupun dia misalkan nih kita sekolah swasta mau ngusulin nih ke Dinas Pendidikan, tapi kalau tidak memenuhi standar mutu dari Dinas Pendidikan, yang kita tentukan, ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, selain itu kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Sudin, dengan pengawas untuk melakukan evaluasi untuk melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang mengajukan itu. Oke, mudah-mudahan sih dengan adanya PPDB bersama ini tahun depan. Biasanya sih kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya yang di jenjang SMA dan SMK nih kakak-kakaknya gitu ya Pak. Kebetulan Bapak bidang SMA nambah Pak biasanya. Dan kemarin itu lumayan cukup banyak juga karena ini perlu diinformasiin ke warga karena mindset warga itu wah, ini jangan-jangan belakangnya nanti bayar dan segala macam, dan sampai dengan detik ini Dinas Pendidikan bisa berani menjamin gratis ya. Gratis. Jadi nggak ada pungutan. Terus nggak boleh karena itu sudah ada MOU-nya, tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Itu. Kalau misalkan terjadi itu kita akan evaluasi. Dan itu clear tuh ya Pak? Iya. Kemudian ada tes nggak Pak masuknya Pak?
Sebenarnya sih sama dengan PPDB yang lain ya. Artinya nggak ada lagi. Nggak ada tes, nggak ada tes. Semua proses untuk putus itu di PPDB ya. Ketika PPDB dinyatakan lolos setelah lapor diri, berarti berhak dong untuk bisa masuk di sekolah kalau tersebut sudah ya. melaporkan Dan itu diri. dia tidak dilakukan tes lagi di sekolah tersebut. Tidak ada. Oke. Tidak ada tes lagi. Berarti benar-benar proses PPDB sama seperti di negeri. Sama dengan PPDB yang umum. PPDB negeri. Oke. Gitu. Lalu untuk aturan sekolahnya bagaimana? Kan negeri sama swasta kan punya aturan nih Pak, aturan sendiri. Apakah yang PPDB bersama ini ya ngikutin aturan sekolah yang berlaku lah, atau ngikutin sekolah bagaimana nih Pak? Ya kalau untuk CPDB yang diterima di sekolah negeri maupun di sekolah PPDB bersama sama aja. Berarti harus ngikutin aturan. Tentunya mereka kan sudah memiliki, masing-masing sekolah itu kan sudah memiliki aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Dan sekolah itu sudah membuat tata tertib itu juga tidak sembarangan, pasti mengacu kepada aturan yang ada di atasnya. Betul. Itu ada Permendikbud, ada Pergub, gitu. Itu harus mengacu ke situ. Apalagi ini kan pesertanya dari afirmasi KJP nih ya Pak. Nah KJP ini juga kan jadi program unggulannya Dinas Pendidikan atau Pemprov DKI Jakarta kan betul. ya. Nah di dalam penerima KJP tersebut juga kan ada aturan-aturan yang berlaku. Yang contoh kayak kalau penerimanya merokok, ikut tawuran, terus tindakan kriminal lainnya atau bully dan segala macamnya, kan KJP-nya di stop. Nah, kalau dia ada di dalam PPDB bersama ini kemudian diterima di sekolah swasta tersebut, apakah kalau KJP-nya dicabut proses dia belajarnya ini juga akan bermasalah atau tidak? Ya bermasalah. Karena ngikutin dari KJP. KJP ya? Iya. Artinya aturannya berlaku ya? Berlaku. Berarti apa yang dirumuskan di dalam aturan KJP berlaku di PPDB bersama. Ketika dia melanggar aturan KJP-nya, ya otomatis putus. Dan ini PPDB bersama 3 tahun dibiayai oleh pemerintah ya Pak? Betul. Enggak cuma setahun doang ya? Enggak. Wah, ini luar biasa. Sampai 3 tahun dia. Enak sekali Pak. Nah makanya tadi saya bilang bahwa anak yang diterima di PPDB bersama ini perlakuannya sama dengan anak negeri. Terus kemudian gratis, semuanya gratis. Buku semua gratis dibiayai oleh Pemprov dari APBD ya. Oke. Nah tadi saya sampaikan bahwa tinggal duduk manis, belajar yang benar. Kadang kesel Pak gitu kan, kayak KJP gitu ya Pak, itu kan diambil dari APBD ya. Yang otomatis saya pribadi kan menyumbang di dalamnya, menggunakan pajak saya sendiri. Nah kalau ngelihat ada orang yang udah dibiayai pakai APBD kemudian belajarnya malas-malasan tuh kayak gemes Pak. Pak, balik ke PPDB bersama nih Pak. Mekanismenya bagaimana Pak, seleksinya Pak? Kan tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ini sama seperti PPDB lainnya gitu kan, ada seleksi dan segala macam. Nah kriteria seleksinya bagaimana? Kan di SMP juga, atau di SMP, SMA dan SMK PPDB bersama ini kan otomatis punya daya tampungnya juga dong Pak. Nggak bisa semua orang bisa masuk. Nah kalau misalkan taruh SMP A ya kan, daya tampungnya hanya 20, tapi yang daftar nih yang ngelamar sampai 100. Nah itu diseleksinya menggunakan apa aja nih Pak? Ya, seleksi di dalam PPDB bersama itu yang pertama kita menggunakan prioritas zona. Iya, yang pertama menggunakan prioritas zona. Zona. Kalau nggak denger zona tuh, ya zona lagi. Nah, terus selain zona nanti kita akan dalemin ya, zonanya sama atau enggak nih? Ntar kita dalemin nih. Selain zona apa lagi Pak? Selanjutnya, setelah prioritas zona, baru kemudian masuk ke yang berikutnya itu indeks Pak. Urutan pilihan sekolah. Jadi pertama prioritas zona, yang kedua itu adalah urutan pilihan sekolah. Yang ketiga baru kemudian indeks prestasi. Yang keempat baru waktu mendaftar. Ya. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan oleh Mas Eka, kalau misalkan daya tampungnya itu ada 20, terus kemudian peserta didiknya itu yang mendaftar ada 30.
maka harus dilakukan seleksi. Seleksi yang pertama tentunya tadi saya sampaikan prioritas zona. Ada dulu. Prioritas 1, ada prioritas 2. Nah, ini kita gitu. Fokus di zona nih. Kita mau ngomong ke teknis ke zona nih, Pak. Yeah. Ini kayak soalnya selama PPDB berlangsung dan akan mulai proses seleksinya tanggal 10 nanti ini, masyarakat ramai soal zona nih, Pak. Padahal zona itu nanti kita akan ada podcastnya sendiri juga ya, untuk jalur zonasi. Nah itu akan lebih dalam lagi deh. Cuma karena ini PPDB bersama seleksinya ada zona, nah saya pengen tahu Pak, zonanya itu sama atau tidak dengan PPDB umum? Boleh Pak? Kalau PPDB bersama dengan PPDB umum, zonanya berbeda. Wah. Ini gimana nih? Maksudnya zonanya bedanya gimana nih? Kan zona. Sama memang namanya zona prioritas 1, zona prioritas 2, zona prioritas 3. Namanya sama. Nama sama. Isi dalamnya yang berbeda gitu. Artinya nama sama belum tentu sama. Belum isi dalamannya gitu, ya. Jadi kalau misalkan di PPDB bersama ini untuk prioritas zona 1 itu atau zona prioritas pertama itu kelurahan domisili CPDB. Wah. Kelurahan. Kalau PPDB umum itu RT. Wah ini. Nah ini kelurahan luas. Enak gitu. Dong ini. Iya. Wah ini kalau dipakai buat umum kayak seru nih. Nanti kita bahas di jalur zonasi. Jadi untuk zona prioritas pertama itu adalah kelurahan domisili dari CPDB. Sama dengan kelurahan lokasi sekolah. Gitu. Artinya ini cukup luas. Luas. Satu kelurahan itu biasa berapa RT berapa Satu kelurahan itu pasti banyak RT lah. Kemudian gitu. Zona keduanya Pak? Nah untuk zona prioritas kedua itu kelurahan domisili CPDB berdekatan dengan kelurahan sekolah yang ditetapkan. Jadi ada penetapan. Jadi kelurahan ini, kelurahan ABC-nya itu ditetapkan sudah. Gitu. Kalau berarsiran berarti bisa ya? Ya berarsiran kan pasti berdekatan. Ya. Artinya yang berarsiran bisa lah ya. Ya. Walaupun dia beda kecamatan ya Pak ya? Iya. Bisa ya. Selama DKI. Nah itu jangan lupa tuh. Kalau berdekatan tapi kecamatannya udah Bekasi ya. Ya beda, nggak bisa. Makanya saya bilang tadi syaratnya itu berdomisili KK Jakarta. DKI itu mutlak banget ya. Mutlak. Jadi walaupun beda kota. Iya. Kalau misalkan dia itu beririsan atau berdempetan, itu bisa menjadi prioritas kedua. Iya. Oke, berarti proses seleksinya itu kalau saya boleh menyimpulkannya mulai dari zonanya dulu tadi dilihat ya. Dan zonanya ini berbeda dengan zona PPDB umum. Iya, betul. Kalau umum tadi ada RT, RW dan segala macamnya, tapi kalau yang PPDB bersama ini zonanya ruang lingkupnya lumayan cukup luas. Iya, lebih luas. Kelurahan dan kelurahan yang berdekatan. Iya, itu untuk prioritas prioritas 2. Kalau prioritas 1 adalah satu kelurahan dengan sekolah. Kemudian yang kedua urutan pilihan sekolah. Urutan pilihan sekolah. Ini nggak usah dijelasin lah, ini teknis. Ya, itu masalah teknis lah. Tapi kita juga kan jangan hanya sekedar semata-mata kita pengen melihat anak itu jangan dibilang anak afirmasi itu bukan anak pintar. Ya. Nah kita pun juga memasukkan itu ke indeks prestasi. Nah ini penting Pak. Menurut saya sangat setuju ya kalau misalkan di jalur PPDB bersama ini menggunakan indeks Pak. Karena menurut saya kan namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar ya Pak. Kemudian ada PIP, Program Indonesia Pintar, yang ujungnya itu ada pintarnya gitu kan. Iya. Ujungnya ada pintarnya itu maksudnya untuk memintarkan. Iya. KJP bagaimana caranya anak Jakarta menjadi pintar, menambah semangat belajarnya lagi anak yang kurang mampu difasilitasi oleh pemerintah untuk menjadi pintar. Lebih pintar dan lebih baik lagi ya. Bukan justru sudah dapat enggan untuk belajar.
malah bikin masalah gitu ya. Enggak. Jadi saya juga minta berpesan buat sahabat semua lah, anak-anakku semua yang menerima KJP. Semangat. Ayo belajar, semangat. Buktikannya masa depannya masih panjang. Betul, Pak. Iya. Buktikannya dengan prestasi ya, Pak ya. Iya. Karena kan banyak juga tuh yang bilang nanti mungkin di jalur prestasi juga kita akan bahas gitu ya. Banyak buat apa nilai tinggi-tinggi katanya gitu kan. Yang dipakai cuma pakai usia. Nah, padahal ada jalur prestasi. Iya. Yang mana nanti kita akan lebih dalemin lagi Sobat Pintar untuk jalur zonasinya. Jadi podcastnya nggak cuma sampai sini aja. Iya, kita berlanjut terus supaya informasi tentang PPDB di Jakarta itu benar-benar dipahami oleh masyarakat. Benar-benar sampai ke seluruh masyarakat Jakarta. Supaya tidak bingung. Oke, Pak. Saya masih ngeganjel nih Pak pertanyaan soal PPDB. PPDB bersama ya. Karena ya mau bagaimana juga masyarakatnya pintar-pintar Pak, masyarakat kita tuh Pak, ya kan. Aduh, PPDB bersama. Gengsinya antara sekolah swasta dan sekolah negeri ini, wah ini pasti kan kalau masuk negeri tuh kayak bagus gitu. Nah, ini kadang banyak oknum ya saya menyebutnya Pak. Oknum orang tua mungkin atau calon peserta didiknya yang jadi PPDB bersama ini hanya untuk tumpangan lewat saja Pak. Jadi dia ya udah saya masuk karena gratis kan, kan lumayan nih daripada saya masuk sekolah swasta yang biasa, yang umumnya gitu kan menggunakan biaya SPP yang lumayan cukup mahal. Saya gunakan aja nih PPDB bersama nih. Terus nanti setelah ikut PPDB bersama ini diterima, semester 2 saya mau pindah. Kira-kira itu bisa mutasi atau enggak tuh Pak? Tidak bisa. Kenapa itu Pak? Karena itu sudah mengikat dalam suatu perjanjian. Dalam PPDB bersama dia harus menyelesaikan sekolahnya di situ. Selama 3 tahun. Kalau dia tinggal kelas. Kalau dia tinggal kelas nanti harus mengganti dia. Artinya tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh dia. Sudah dibiayai pakai KJP. Kita membiayain 3 tahun. Iya. Jadi memang dituntut harus benar, serius. Nggak bisa. Kan kita pengennya memintarkan. Kita memberikan akses, memperluas akses, tujuannya supaya anak Jakarta itu menjadi anak-anak yang pintar. Jadi nggak begitu udah masuk nggak seenaknya. Nggak seenaknya. Udah dibiayain pemerintah nyantai-nyantai aja. Tinggal kelas. Ya ingat loh, hanya 3 tahun. 3 tahun kita hanya membiayai 3 tahun. Dan itu tidak bisa pindah ya Pak? Tidak bisa. Tidak bisa pindah. Sudah terikat dengan perjanjian. Jadi pada saat dia itu diterima, dia juga akan terikat dengan satu perjanjian. Kalau tetap maksa pengen keluar Pak, misalkan udahlah saya mau keluar aja, udah diterima nih, dia udah tahu sanksinya, ya elah paling juga ya udah cuma putus tahun doang gitu kan. Saya ikut PPDB tahun besok lagi juga aman, umur tua nih gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi kalau misalkan ada anak CPDB ya di tahun 2024 ini diterima, terus kemudian dia mengundurkan diri di tengah jalan ya, setelah masuk mengundurkan diri ya, itu di blacklist itu, nggak bisa ikut lagi tahun depan. Sampai tahun depan nih Pak? Sampai tahun depan. Iya, tahun depan dia nggak bisa mengikuti PPDB, baik itu PPDB negeri maupun PPDB bersama. Berarti harapan ditutup nih Pak? Tutup. Itu untuk tahun depannya pun. Nggak jahat Pak? Ya sebenarnya sih bukan persoalan jahat ya, tapi kita kan sudah berusaha untuk memberikan akses nih. Nah, kita memberikan peluang yang baik. Ayo kita sudah buka nih peluangnya. Ayo silakan masuk. Kalau dia itu ternyata diterima mengundurkan diri, justru dia menghambat orang lain. Seharusnya ada orang lain yang butuh gitu. Betul. Gara-gara dia akhirnya orang terhambat. Akhirnya gitu. Dikenakan sanksi. Tidak bisa 2025, mengikuti sampai dengan 2025 nanti. Baik negeri maupun PPDB bersama. Jadi nggak bisa main-main ya. Karena banyak juga kan yang ngeremehin, PPDB bersama begini ternyata begitu ngobrol-ngobrol sama Pak Ali nih. Lebih dalam lagi, serem-serem, sedep-sedep gimana gitu. Tidak bisa itu di PPDB bersama kemudian dijadikan
dipandang sebelah mata. Kita pun juga memperhatikan anak-anak PPDB bersama itu. Kita juga memantau anak-anak PPDB bersama yang ada di sekolah. Itu perkembangannya seperti apa. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan, tetap kita pantau. Terus Pak, kan ini jadwalnya berbarengan ya Pak ya? PPDB bersama ini nanti tanggal 10 itu berbarengan dengan jalur prestasi untuk di jenjang SMP, SMA dan SMK. Kemudian SD mah nggak ada PPDB bersama kan? Nggak ada, hanya sampai SMP. SMP. SD karena jumlahnya cukup lumayan banyak ya. Kalau SD sudah, insya Allah sudah cukup. Udah cukup lah ya gitu kan. Nah ini seleksi kan ya untuk PPDB bersama ini. Apakah nanti Pak bisa berbarengan sekaligus kita milih sekolah PPDB bersama dan PPDB di negeri umum gitu kan? Itu bisa berbarengan dalam satu waktu atau nggak bisa? Kalau mau umum ambil umum dulu, kalau tidak nyangkut baru ambil PPDB bersama dibolehkan. Atau mau ngambil PPDB bersama nih tapi nggak nyangkut mau ngambil di negeri, itu bagaimana Pak? Apa bisa dua-duanya langsung gitu? Jadi tidak bisa dua-duanya bersamaan. Jadi kalau ikut PPDB bersama, selesaikan di PPDB bersama. Artinya gini, jika misalkan tidak nyangkut sama sekali di PPDB bersama, bisa dia itu ikut di PPDB umum. Tapi nggak nyangkut ya. Bukan artinya kan diseleksi ya. Misalkan tadi diseleksi namanya ada nih. Ya. Terus mau ikut PPDB negeri itu nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga yang di negeri ya, yang umum ya, yang sama. Umum. Begitu dia di jalur prestasi masih ada, pengen nyoba-nyoba di nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harus sistemnya satu. Pasti kedetek itu. Pasti itu kedetek. Karena banyak juga ini nanya ya kan. Apakah ini bisa berbarengan gitu kan? Enggak. Antara PP. Karena kan waktunya sama nih. Wah, saya pengen nyoba dulu di jalur prestasi, kali aja nyangkut. Iya boleh ya, Pak? Boleh nyoba dulu. Siapa boleh. yang melarang? Nggak apa-apa, nyoba dulu. Tetapi pada dalam uji cobanya, terus kemudian gagal, dia itu masih terdata di PPDB prestasi, nggak bisa dia daftar di bersama. Tapi kalau gagal sama sekali, kan itu ada 3 pilihan tuh ya. Iya betul, maksimal 3 ya. Maksimal 3 pilihannya. Kalau misalkan dia itu tidak diterima sama sekali, boleh baru ke PPDB bersama. Iya. Jadi kalau dalam satu waktu bersamaan nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena ini juga banyak Pak, ya kan teman-teman dari SMA dan SMK buat akun itu kan mereka kan sebenarnya kan cukup satu akun buat SMA dan SMK. Iya. Ini para sobat-sobat dan warga sekolah ini pada bingung gitu kan. Saya mau daftar SMK, malah pencet SMA. Apakah nanti saya SMK ini daftar lagi? Padahal kan nggak perlu, cukup satu akun ya Pak. Cukup satu akun. Dan banyak juga yang nanya, kalau misalkan saya daftar langsung berbarengan antara SMA dan SMK itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sistemnya satu, akunnya satu. Pintunya cuma satu. Jadi kalau misalkan dia ada di SMA, masih terdata di SMA, nggak bisa untuk ke tempat lain. Oke. Gitu. Oke, berarti cukup menarik untuk PPDB bersama ini Pak. Saya pikir sangat menarik. Dan juga sangat membantu kalau menurut saya Pak. Karena memang kalau ngelihat dari data daya tampung sekolah SMP yang tadi sudah disebutkan Pak Ali dan kemarin juga sudah dipaparkan oleh Pak PLT, ya harusnya ini nambah lagi dan bisa membackup yang 50% tidak masuk dalam daya tampung sekolah negeri ini ya. Iya. Jadi kalau untuk SMP itu daya tampung SMP negeri itu kan baru sekitar 30-40%. Oke. Yang bisa ditampung di SMP negeri. Selebihnya nggak bisa ya? Selebihnya enggak. Kalau di SMA, SMK baru sekitar 30-an persen. Sekitar 33-36%. Oke. Jadi sebagai pemerintah kan harus hadir. Iya, betul Pak. Sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Iya. Nah, maka Pemprov DKI hadir untuk membuat perluasan akses pendidikan yang sama dengan negeri tadi itu melalui PPDB bersama. Artinya PPDB bersama ini menjawab lah ya keluhan dari masyarakat bahwa ya kita menyadari bahwa memang sekolah untuk jenjang SMP, SMA dan SMK-nya itu memang daya tampungnya kurang. Iya. Kita sangat-sangat menyadari itu ya Pak ya. Tapi nggak mungkin kita berpangku tangan begitu saja kan. Sebab itu dibuatlah PPDB bersama dengan harapan untuk
membackup yang kurang-kurang tersebut, sehingga akses pendidikan untuk warga Jakarta bisa terpenuhi. Itu ya Pak. Oke, Pak Ali, satu lagi pertanyaan saya sebenarnya Pak. Kenapa pembagian zonanya itu seperti itu Pak? Tapi jangan jawab Pak. Nanti sobat-sobat pintar semua, kita akan ke podcast di jalur zonasi. Nah, itu lebih dalam lagi kenapa pembagian zonanya itu harus RT, RW, kemudian kenapa nggak menggunakan jarak, kenapa menggunakan basisnya administrasi gitu ya. Nah, nanti kita bakal bahas di jalur zonasi yang pastinya juga dengan narasumber yang lebih kompeten lagi di bidang tersebut ya Pak ya. Nah, Pak Ali, terakhir boleh closing statementnya untuk PPDB bersama ini Pak? Oke. Untuk seluruh CPDB yang ada di Jakarta, bahwa PPDB bersama ini kami persiapkan untuk masyarakat Jakarta, tentunya yang memiliki kriteria sesuai dengan aturan yang bisa masuk ke dalam pelaksanaan PPDB bersama anak-anak afirmasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jika sudah masuk, ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi. Ayo kita tingkatkan kompetensi diri kita. Jangan sia-siakan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Jakarta menjadi anak-anak yang pintar. Jangan pernah menyanyiakan itu. Semangat untuk belajar, semangat untuk berkarya, semangat untuk berkreasi, semangat untuk berkreativitas. Itu saja. Pokoknya wajib semangat ya. Apalagi kalau udah dibiayai atau dapat subsidi seperti KJP, wah itu kalau kurang semangat kayaknya. Ya kurang sedap kalau nggak semangat mah ya. Makanya selalu semangat untuk belajar. Kurang nampol kalau sekarang gitu Pak. Jangan pernah menyanyiakan masa mudanya. Betul. Nanti kalau udah masa tua jadi menyesal ya Pak. Betul. Oke. Ya jadi kalau boleh Mas Eka simpulkan dari podcast ini ya bahwa pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga DKI ya Pak. Ya tadi seperti yang sudah dipaparkan juga bahwa memang kita menyadari kekurangan bahwa sekolah-sekolah ini, negeri ini memang kurang, makanya kita buka PPDB bersama. Tujuannya untuk menampung para warga sekolah juga bisa menikmati akses pendidikan yang sama dan itu dibiayai ya free oleh pemerintah DKI Jakarta melalui APBD-nya, sehingga ya ini harus diambil kesempatannya dan perlu diapresiasi. Dan juga untuk para warga sekolah yang nanti keterima di jalur PPDB ini, seperti tadi pesannya Pak Ali bahwa duduk yang manis dan belajar yang lebih giat agar punya prestasi, sehingga apa yang telah diberikan ini feedbacknya jadi baik. Ketika kalian bisa berhasil menjadi sesuatu, kemudian kalian bermanfaat, kalian terjun kemudian terjun di pemerintahan atau ada di dalam pemerintahan, kalian bisa membuat satu kebijakan yang juga nanti bisa menolong warga-warga yang memang untuk meraih akses pendidikan itu kurang. Bukan gitu Pak Ali? Iya. Oke, mungkin itu aja para sobat-sobat pendidikan dan warga sekolah semuanya. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Kita bakal bahas lagi jalur prestasi, jalur zonasi. Dan atas nama kru yang bertugas, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.